Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dari kelas 3F HES dengan NIM 222111209. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ulumul Quran dan ilmu tafsir. Di sini kita akan membahas 4 bagian pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian ulumul Quran, yang kedua tentang pengertian ilmu tafsir, yang ketiga perbedaan antara ulumul Quran dan ilmu tafsir, yang keempat yaitu kesimpulan dari keduanya. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan atau pemahaman. Maksud pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu afahmu wal idrak, pemahaman atau pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilmu juga berarti idrak al-isya'i bil haqiqati, mengetahui dengan sebenarnya. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Arab, berasal dari bahasa Arab yaitu raqa yariku Qur'ana, yang merupakan isim masdar yaitu arti bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran sebagai masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, di antaranya adalah ulumul Quran. Menurut para ulama usul fikih, ulama fikih dan ulama bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai-nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Gabungan kata ulum dengan kata Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya, berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, dengan penjelasan bentuk mufrodat dan lafaz Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu tentunya memahami dinamika kehidupan, kemasyarakatan, hukum-hukum pidana dan sebagainya. Secara pengertian, ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Qur'aniyah dan segi hidayah dan ijaznya. Dengan demikian, ulumul Quran menekankan bahwa konteks diniyah dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut berdasarkan pengertian secara etimologis dan istilah yang telah dipaparkan. Makna ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idhofi dan makna alam, yang bisa dilihat pada paparan berikut ini. Yang pertama yaitu makna idhofi. Penggabungan kata ulumul Quran dengan kata Al-Quran menunjukkan arti sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idhofi. Hal ini memiliki potensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya, berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, bentuk mufrodat lafaz Al-Quran sebagai pandangan hidup di dalam menjalani dinamika kehidupan, hukum-hukum dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut semua bersumber pada Al-Quran dan sebagai salah satu metode untuk mengetahui mukjizat Al-Quran seperti ilmu tafsir, tajwid, nasihat mansuh, fikih, tauhid, faraid, tata bahasa, dan lain-lain.
Bahkan sebagian ulama ada yang memperluas jangkauan ilmu pengetahuan di luar lingkup ulumul Quran, yakni ilmu-ilmu desain, ilmu falak, matematika, teknik kedokteran, dan lain-lain. Esensi Al-Quran penuh dengan titah riset dan ilmu pengetahuan, namun tidak memasukkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan riset dan ilmu alamiah ke dalam bagian dari ulumul Quran, karena riset dan ilmu kealaman bersifat umum yang dianjurkan Al-Quran. Yang kedua yaitu makna alam atau metodologi kodifikasi. Apabila makna idhofi ditransformasikan ke dalam makna alamiah, maka ilmu yang bersangkutan disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran, dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek ulumul Quran. Ditinjau dari segi makna idhofi, oleh karena itu, definisi ulumul Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran dan berkaitan dengan tujuan diturunkannya, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasihan mansukh, asbabun an-nuzul, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, dan lain-lain. Pada prinsipnya, seluruh ilmu Allah yang ada di muka bumi ini merupakan sarana untuk memahami ilmu Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Semuanya menjadi sarana untuk bisa mendalami kandungan ayat-ayat Qur'aniyah tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ilmu tafsir. Definisi ilmu tafsir secara bahasa yakni ilmu secara bahasa berasal dari kata masdar alima ya'lamu ilman, yang artinya pengetahuan. Tafsir secara bahasa yaitu dari masdar yaitu fasaro yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan. Sedangkan secara etimologi ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang ahwal Al-Quran atau kondisi-kondisi Al-Quran, seperti dari segi turunnya Al-Quran, sanadnya, adanya, lafaz-lafaznya, maniknya, baik berhubungan dengan lafaz atau hukum, dan lain sebagainya. Perbedaan ilmu tafsir dan tafsir yaitu ilmu tafsir juga disebut dengan ilmu usul at-tafsir, ilmu mustalah at-tafsir, dan ulumul Quran. Sebagai ilmu mustalah al-hadis atau ulumul hadis yang bukan hadis itu sendiri. Ilmu tafsir juga bukanlah tafsir itu sendiri, karena tafsir menerangkan Al-Quran dan menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran, sedangkan ilmu tafsir tidak. Di dalam kitab Hasyiyat Asy-Syahwi diterangkan definisi tafsir bahwa tafsir adalah sebuah ilmu dengan ilmu tersebut diketahui makna-makna kalam Allah dan dasar atas batas kemampuan manusia itu sendiri. Batas ini untuk menerangkan bahwa tidak adanya celah di dalam mempelajari tafsir, tidak adanya ketidaktahuan kita pada suatu yang hanya diketahui Allah, juga tidak apa-apa untuk tidak tahu dengan makna-makna yang mutasyabihat. Pencetus ilmu tafsir. Yang pertama kali mencetuskan ilmu tafsir yaitu Syekh al-Islam Jalal ad-Din al-Bukhuni. Beliau mengkodifikasi ilmu ini, memperhalus keterangannya, serta mengurutkan di dalam kitab Mawaqi al-Ulum min Mawaqi an-Nujum. Beliau juga menerangkan ilmu ke dalam 55 macam cabang, sama sebagaimana cara atau metode yang ada pada mustalah al-hadis, bab-bab, dan macam-macam cabang usul. Di dalam ilmu tafsir terdapat 55 cabang atau usul, yang kelima-lima cabang atau usul tersebut dimuat ke dalam 6 bab. Bab-babnya di antara lain yaitu yang pertama, tempat, waktu, dan posisi turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu sanad Al-Quran. Yang ketiga, adat atau cara menyampaikannya Al-Quran. Yang keempat, al-afat atau lafaz-lafaz Al-Quran. Yang kelima, al-mani al-muta'alik bil ahkam atau makna-makna yang berhubungan dengan hukum-hukum.
Dan yang terakhir yaitu al-ma'ani al-muta'alliq bil alfad atau makna-makna yang berhubungan dengan lafaz-lafaz. Perbedaan keduanya. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari hal yang paling mendasar, yaitu sandarannya. Ulumul Quran menyandarkan kata ulum pada Al-Quran, sedangkan tafsir, kata yang dijadikan sandaran adalah at-tafsir. Sudah sangat maklum bahwa Al-Quran dan tafsir adalah dua hal yang tidak sama, meski memang saling berkaitan. Lalu bagaimana perbedaan antara qawaid at-tafsir dan usul at-tafsir? Untuk melihat perbedaan keduanya, saya membandingkan dua bahasan dari kitab qawaid at-tafsir dan kitab Al-Fawas Al-Kabir fi usul at-tafsir. Pada qawaid at-tafsir bahasannya bisa dikodifikasi menjadi 3 macam, yaitu pertama kaidah keilmuan Al-Quran, kedua kaidah kebahasaan, dan ketiga kaidah usul fikihan. Yang artinya keduanya itu sama berbeda, jauh dalam segi makna, tapi keduanya itu ilmu yang saling berkaitan atau saling melengkapi. Jadi keduanya itu sama penting dalam mempelajari Al-Quran. Kesimpulannya yaitu, Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait Al-Quran seperti penulisannya, turunnya ayat-ayat, jenis-jenis ayat, serta kaidah-kaidah tafsir dan kebenaran bacaan. Ulumul Quran bertujuan untuk memahami latar belakang sejarah, konteks, dan prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Sementara tafsir adalah penjelasan atau interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Tafsir memberikan pemahaman mendalam mengenai makna ayat, menghubungkan dengan konteks sejarah, menjelaskan kata-kata yang mungkin memiliki arti ganda atau dalam, serta memberikan panduan praktis dalam menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir seringkali dibuat oleh ulama-ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan konteks sejarahnya. Kesimpulannya yaitu, ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek teknisnya atau metodologi terkait Al-Quran, sementara tafsir adalah upaya untuk menjelaskan makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ulumul Quran memberikan landasan pengetahuan dan metodologi untuk memahami Al-Quran, sedangkan tafsir adalah aplikasi dari pengetahuan tersebut di dalam menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran secara lebih rinci dan mendalam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.